Assalamualaikum Pak Kamil, senang bertemu dengan Anda. Perjalanan lancar. Alhamdulillah tadi terus cukup enak juga ya perjalanan di sini, banyak pepohonan, terus mudah dijangkau, gampang untuk ditemukan. Saya tertarik dengan ruko Pak Kamil yang telah dibicarakan tadi di WhatsApp ya. Jadi sekarang saya mau menanyakan saja gimana kondisinya, terus untuk kesepakatannya gimana. Sebelumnya ruko teh dipakai buat apa Pak? Oh, kalau untuk sebelumnya ruko ini dipakai untuk berjualan seperti makanan kayak gitu, minuman, karena lokasi yang enak lah, memungkinkan dan dekat dengan sekolah, lingkungan ramai, sama pinggir jalan, jadi mudah. Saya tertarik kalau begitu. Terus masih sejalan dengan apa yang saya mau usahakan, usaha makanan dan minuman. Jadi nggak terlalu aneh ya kalau misalkan saya punya sewa ruko ini untuk dipakai berjualan makanan. Soalnya sebelumnya sudah dipakai untuk berjualan makanan ya. Terus untuk masalah biaya, kebetulan saya mau pakai ruko ini di kira sekitar 2 tahun. Kalau untuk biaya waktu 2 tahun saya paling kasih harga 200 juta, itu sudah termasuk listrik dan air. Tapi untuk pembayaran saya bisa menyicil. Jadi dibagi menjadi 24 bulan. Boleh, Setiap bulannya gitu. Boleh. Sampai 200 juta. Sampai 200 juta boleh, itu tinggal bagi saja 200 juta per bulan. Nanti ditukar saja ya. Terus paling nanti lihat-lihat pokoknya Boleh. Kemudian untuk biaya pemeliharaan bangunan ditanggung oleh siapa ya? Kebetulan untuk pemeliharaan bangunan, untuk pemeliharaan kecil mungkin itu ditanggung oleh Bapak, kecuali untuk pemeliharaan bangunan besar-besaran itu kita tanggung bersama. Kalau misalkan saya mau merubah dekorasi di dalamnya disekat gitu, saya mau untuk boleh. percantik Boleh, dan boleh. Boleh asalkan tidak merubah struktur bangunan. Dan variasi itu seperti triplek atau apa itu dicabut kembali seperti semula ketika waktu sewa telah berakhir. ya. Baik. Kalau dengan demikian saya jadi tertarik setelah Bapak menceritakan kondisi ruko dan kesepakatannya begitu, saya cukup tertarik. Alhamdulillah kalau begitu. Kalau Bapak sudah tertarik, jadi Bapak punya waktu kapan untuk kita lanjut kepada perjanjian tertulis? Oke. Paling saya 2 hari ke depan saya mau pikir-pikir dulu, tapi saya sudah ada hatilah untuk menyewa di sini karena tadi saya tertarik. Oke, siap. Santai saja, pertimbangkan saja. Apabila sudah fix, boleh kontak saya.
kita lanjut buat bikinnya. Mungkin Oke baik Pak, nanti selamat berjumpa lagi. mudah-mudahan lancar, sukses, jaya semua. Semoga jodohnya ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Setiap pagi, Pak Kamil selalu mengecek surat di depan ruko miliknya. Hari ini, tumpukan surat tagihan sewa membuatnya merasa cemas. Pak Fakih merasa kebingungan dan takut. Ia tidak tahu bagaimana cara membayar sewa yang tertunggak selama 3 bulan. Ketika konflik meningkat, seorang mediator hukum muncul untuk membantu menyelesaikan masalah dengan cara yang adil dan bijaksana. Persengketaan antara Bapak Kamil selaku pemilik ruko dan Bapak Fakih selaku penyewa berawal dari pelaksanaan kontrak sewa menyewa ruko yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kontrak sewa menyewa tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk penggunaan ruko, biaya sewa, dan pemeliharaan bangunan. Namun, dalam perjalanan masa sewa, timbul beberapa permasalahan yang menimbulkan sengketa hukum antara para pihak. Pertama, Bapak Fakih melakukan renovasi bangunan ruko tanpa izin dari Bapak Kamil, yang dianggap melanggar ketentuan kontrak sewa menyewa. Kedua, Bapak Fakih juga mengalami tunggakan biaya pemeliharaan ruko, yang menyebabkan Bapak Kamil merasa tidak puas dengan kinerja penyewa. Ketiga, penggunaan ruko oleh Bapak Fakih diduga tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi Bapak Kamil tentang kemungkinan kerugian yang mungkin timbul. Apakah akan terjadi proses hukum atau hanya kelalaian? Mari kita simak di video berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Baik, untuk para pihak semuanya sudah datang. Pihak pertama sudah, pihak kedua sudah. Oke, baik. Langsung saja mediasi akan saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Kafi, SHMH. Saya di sini selaku mediator yang sudah terverifikasi oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional. Di sini saya sifatnya netral dan adil. Nah, di sini juga saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan para pihak, dari pihak pertama dan pihak kedua. Dari pihak pertama dan pihak kedua untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur mediasi. Baik, untuk sekarang sesi perkenalan dimulai dari pihak ke-1. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kamil Rahmayani. Saya dari pihak pertama, salah satu pemilik ruko yang disewakan kepada pihak kedua. Saya didampingi kuasa hukum saya. Saya sudah selaku kuasa hukum dari Bapak Kamil yang akan membantu Bapak Kamil untuk menyelesaikan mediasi. Sekarang pihak kedua. Oke, perkenalkan saya Muhammad Pak Hussein sebagai pihak kedua selaku orang yang menjawab kepada Bapak Kamil pihak pertama. Saya di sini didampingi oleh kuasa hukum saya. Saya Sendiri Jatilan selaku kuasa hukum dari pihak kedua. Perkenalan dari pihak pertama dan pihak kedua sudah selesai. Langsung saja dari saya. Perlu diketahui dan perlu saya tegaskan bahwasanya mediasi ini bertujuan untuk mencari jalan tengah yang adil ya. Bukan untuk menentukan siapa yang menang atau kalah. Setiap pihak akan diberi kesempatan menyampaikan pandangan melalui kuasa hukumnya maupun secara langsung. Sekarang saya akan menanya, apakah para pihak sepakat menjalani mediasi dengan itikat baik? Dari pihak pertama bagaimana? Sepakat. Dari pihak kedua bagaimana? Saya sepakat.
Oke, baik. Baik, sekarang sesi penyampaian sengketa. Yang pertama yaitu dari pihak pertama terlebih dahulu. Baik, saya selaku kuasa hukum dari Bapak Kamil. Di sini Bapak Kamil mengalami kerugian akibat 3 pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh pihak kedua. Yang pertama yaitu pihak kedua merenovasi bangunan tanpa izin tertulis. Yang kedua menunggak biaya selama 3 bulan. Yang ketiga digunakan sebagai tempat kuliner, yaitu dengan menggunakan dapur yang besar. Nah, saya merasa dirugikan secara material dan moral karena ruko itu sebagai aset saya pribadi. Oke, baik. Sekarang penyampaian sengketa dari pihak kedua. Baik, terima kasih sebelumnya kepada mediator. Perkenalkan, saya kuasa hukum dari pihak pertama. Ingin menanggapi pernyataan dari pihak pertama. Sebelumnya kami menghargai pernyataan dari pihak pertama. Namun klien kami memiliki pandangan yang berbeda. Perlu diketahui, yang pertama, renovasi dilakukan untuk kelayakan usaha, bukan untuk merusak bangunan. Yang kedua, tunggakan pembayaran bukan bentuk dari kelalaian, melainkan akibat kondisi ekonomi yang semakin hari menyusut. Yang ketiga, penggunaan ruko masih dalam konteks kegiatan bisnis sebagaimana yang diatur dalam kontrak. Jadi, kami menilai tuntutan ganti rugi secara penuh itu tidak proporsional. Dan niat saya tidak pernah berniat untuk melanggar kontrak. Saya hanya berusaha mempertahankan usaha. Dari renovasi tersebut, saya hanya untuk mempertahankan usaha dan membagus-baguskan usaha saya, Pak. Baik, dari penyampaian sengketa dari pihak pertama dan pihak kedua, saya mencatat ada 3 pokok sengketa yang saya catat di sini. Yang pertama yaitu renovasi tanpa izin. Yang kedua, tunggakan kewajiban finansial. Yang ketiga, perbedaan penafsiran peruntukan toko. Oke. Terlepas dari itu semua, mari kita bahas satu persatu. Kepada pihak kedua, apakah saudara mengakui renovasi ini dilakukan tanpa adanya izin tertulis? Ya, saya mengakui tidak ada izin tertulis. Itu tahu tidak ada izin tertulis. Kenapa Anda melakukan itu? Karena ketika Anda melakukan itu, Anda telah merusak kontrak perjanjian kita. Dan ketika Anda melakukan itu bisa merusak kepada aset saya. Bentar, saya belum beres. Ya, siap. Dan ketika Anda merusak aset saya bisa bawa Anda kepada jalur hukum. Tapi saya memiliki alasan di sini. Saya merenovasi atas dasar untuk memperbaiki usaha saya. Yang mana pada saat pemberian lahan sewa itu, tempat itu tidak layak, maka saya renovasi. Begitu, mediator. Oke. Alasan saya. Berarti Anda hanya menghentikan diri Anda sendiri, tidak menghentikan dengan pihak pertama. Ya, benar. Saya bisa jadi melanggar kepada kontrak saya. Akan tetapi, Pak Mediator, saya memiliki alasan untuk kenapa saya merenovasi tempat tersebut. Saya merenovasi tempat tersebut untuk kelancaran usaha atau memperbaiki kelancaran usaha yang telah saya bangun. Yang mana awal dari ketika saya menyewa tempat tersebut, Pak Mediator, tempat tersebut bisa dibilang tidak layak, makanya saya renovasi. Begitu. Oke, baik. Berdasarkan penjelasan dari kedua belah pihak, dari pihak pertama dan pihak kedua, saya sudah dapat penjelasan yang begitu jelas. Itu berarti terdapat sebuah pelanggaran administratif kontrak. Namun kita juga perlu
menilai dan melihat sebuah dampaknya. Oke, baik. Jadi penyelesaiannya, Izin yang mulia, saya izin menyanggah terkait tadi baru di mediasi itu renovasi bangunan tanpa ada izin tertulis. Masih ada 2 kasus lagi, yaitu pihak kedua belum menyelesaikan biaya atau menunggak cicilan kepada pihak pertama. Yang ketiga itu digunakan sebagai tempat kuliner dengan dapur yang besar. Itu menjadi. oke. Bagaimana tanggapan dari kuasa hukum dari pihak kedua? Baik, terkait masalah yang kedua dari tunggakan pembayaran. Tunggakan pembayaran yang dilakukan oleh klien saya ini itu bukan merupakan unsur kesengajaan, melainkan akibat kondisi ekonomi yang makin hari itu makin menyusut. Seperti itu. Sebelumnya saya izin menyanggah, apakah pihak kedua ini hanya memiliki usaha satu ini saja ataupun di lainnya mempunyai usaha lain atau gimana? Kebetulan saya hanya memiliki satu usaha ini yang menjadi pendapatan utama saya. Itu menjadi alasan saya tidak bisa membayar tunggakan selama ini. Baik, untuk misalnya yang ketiga terkait penggunaan ruko yang dijadikan sebagai usaha kuliner dapur besar, itu masih sejalan dengan konteks kegiatan bisnis. Kemudian bertujuan juga untuk kelancaran usaha Bapak Faki dan juga sebagai kebutuhan dari usahanya, yang kemudian juga untuk bisa menambah pendapatan yang nantinya akan dibayar untuk pembayaran tunggakan seperti itu. Oke, baik, saya akan terima dan saya akan diskusikan dengan klien saya Bapak Kamil. Baik, berdasarkan pemaparan dari kedua belah pihak untuk masalah ini sudah saya catat dengan sangat baik. Sekarang kita masuk ke tahap negosiasi dan kita akan mengambil jalan tengahnya. Baik, saya akan mengajukan sebuah opsi penyelesaian kepada kedua belah pihak. Yang pertama yaitu masalah renovasi. Pihak kedua bertanggung jawab memperbaiki bagian bangunan yang rusak struktural. Dan renovasi non struktural diperbolehkan dengan izin tertulis ke depan. Dan untuk masalah yang kedua yaitu tunggakan pembayaran. Perihal tunggakan pembayaran yaitu tunggakan dibayar secara cicilan selama 3 bulan. Apabila lalai dikenakan sebuah sanksi sesuai kontrak. Dan masalah yang ketiga, peruntukan ruko. Masalah peruntukan ruko, usaha ini tetap berjalan, namun penggunaan alat berat atau dapur besar dibatasi. Dan adendum kontrak dibuat untuk memperjelas peruntukan sebuah usaha. Bagaimana tanggapan dari pihak pertama? Saya sebagai pihak pertama yang mempunyai ruko, saya menerima selama ada kepastian yang tertulis. Oke. Pihak pertama menyepakati asalkan ada perjanjian yang tertulis. Dan bagaimana untuk pihak yang kedua? Ya, saya setuju juga. Bersedia menandatangani adendum. Baik, dengan ini para pihak sepakat menyelesaikan sengketa ini melalui mediasi secara damai. Kesepakatan ini bersifat mengikat dengan adanya penandatanganan adendum. Baik, sekarang dari kedua belah pihak silakan untuk melakukan penandatanganan. Pertama, baik, saya selaku mediator, saya menyatakan bahwa masalah sengketa ini selesai dan mari kedua belah pihak untuk melakukan tanda tangan.
karena masalah ini selesai dengan damai. Ini buktinya. Di setiap perjanjian sewa, terdapat kewajiban dan hak yang harus dijaga oleh kedua pihak. Kadang, masalah muncul ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, seperti tidak membayar sewa. Pemilik ruko memiliki hak untuk memberitahukan dan menuntut pembayaran sewa yang tertunda. Sengketa sewa dapat diselesaikan melalui mediasi, di mana kedua pihak berusaha mencari solusi bersama. Dengan memahami hukum, kita dapat menyelesaikan masalah secara damai dan menghormati hak setiap orang.